Hai, untuk kamu yang sedang duduk rebahan santai sambil main gadget di rumah. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat aja ya. Ngomong-ngomong soal rebahan sambil main gadget nih, gak kerasa ya ternyata di tahun 2021 kita masih bisa merasakan perkembangan teknologi yang sangat cepat. Bahkan nih, selama kita di rumah aja, kita nggak pernah tuh yang ngerasa kesepian yang gimana-gimana gitu. Soalnya pasti ada gadget yang selalu nemenin kita. Oh ya, untuk kalian yang belum kenal siapa aku, hai, aku Joseph Erandi dari kelas 11 MIPA 8, absen nomor 17. Anyway, kita mau bicara soal apa sih? Aku pengen banget bahas soal iptek, terutama dampak-dampak positifnya aja sih untuk negara tercinta kita, Indonesia. Bentar. Sebenarnya kalian tahu nggak sih iptek itu apa? Kayak aku bacain nih. Jadi, iptek atau yang kepanjangannya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah sumber informasi yang mampu menambah wawasan dan kemampuan di bidang teknologi. Nah, dimana yang seperti kita udah tahu ya, kalau kemajuan iptek yang telah kita capai ini sebenarnya mampu loh untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi kehidupan manusia. Apalagi kalau di Indonesia ya, pasti yang paling ketara ya persoalan politiknya. Ngomong-ngomong soal politik nih, pasti kalian gak asing dengan yang namanya demokrasi. Nah, sebenarnya kalian sadar gak sih? Misal ya, kalau kita bandingin zaman dulu banget, di mana sosial media kayak Instagram, Twitter, Facebook, dan lain-lain itu belum ada, ke zaman sekarang di tahun 2021, di mana kita bisa dengan mudahnya mengakses sosial media. Kita bisa nge-tweet di Twitter, kita bisa post apapun di Instagram, kita bisa jadi blogger, kita bisa ya semuanya, dan pastinya tanpa ada rasa takut sedikit pun. Ternyata lumayan banyak ya bedanya. Jadi dengan majunya iptek, kita bisa merasakan nilai-nilai demokrasi yang semakin ditegakkan. Kalau itu sih ya semua orang juga tahu, Jo. Iya, sabar dong. Tapi kalian pernah ngerasa nggak sih dengan adanya platform seperti Twitter, Facebook, Instagram gitu-gitu, kita bisa dengan mudah mengawasi sekaligus berperan aktif di dalam pemerintahan. Ingat nggak, beberapa bulan lalu sempat heboh banget masalah vaksin berbayar. Banyak banget orang yang langsung tahu hal itu dan protes. Protes kenapa? Ya karena mereka nggak setuju kalau vaksin itu berbayar. Nah, belum ada seminggu nih, langsung tuh Pak Presiden kita Jokowi upload video ke semua platform media sosial buat ngumumin kalau vaksin itu akan digratiskan di tahun 2021. Dapat saya sampaikan bahwa vaksin COVID-19 untuk masyarakat adalah gratis. Sekali lagi, gratis, tidak dikenakan biaya sama sekali. Benar juga kamu. Bilangin apa? Udah, dengerin aja aku ngomong. Jadi ya intinya pokoknya kita tahu kalau penyelenggaraan e-government di Indonesia itu makin hari makin baik ya teman-teman. Nah, BTW kalau dilihat dari kasus vaksinasi tadi, gampang banget ya pemerintah buat ngumumin hal sekrusial ini ke masyarakat. Jadi rasanya itu dengan adanya kemajuan iptek yang seperti ini, kegiatan komunikasi dalam hal berpolitik itu bisa lebih cepat, mudah, dan murah ya teman-teman. Jadi nggak perlu tuh pemerintah buat surat terus diedarin satu-satu ke rumah orang. Sekarang tinggal rekam, upload, ya udah ya selesai masalahnya, cepat sekali. Gak makan duit banyak-banyak amat dan ya pastinya juga lebih efektif. Sebentar lagi-lagi nih soal vaksinasi. Ingat gak sih Januari kemarin waktu Pak Presiden kita Jokowi menjadi orang perdana untuk menerima vaksin COVID-19. Vaksin yang akan digunakan dinamakan CoronaVac yang diproduksi oleh Sinovac Life Sciences Corporation Limited, anak usaha perusahaan farmasi asal Tiongkok, Sinovac Biotech Limited. Kayak yang sudah ada di video tadi, nama vaksinnya itu vaksin Sinovac. Kalian tahu nggak kalau vaksin Sinovac itu berasal dari perusahaan Cina? Lagi-lagi nih karena kemajuan iptek, akhirnya dalam waktu nggak kurang sih, 1 tahun lebih sedikitan gitu, kita bisa menerima vaksin COVID-19. Kalian tahu juga nggak sih kalau penemuan vaksin COVID-19 ini ya termasuk yang tercepat yang ada di dalam sejarah. Jadi masalah seperti ini pun bisa diselesaikan dengan sangat mudah karena ya
hubungan internasionalnya pun juga semakin mudah. Namun, kalian kepikiran gak sih, di balik semua hal-hal positif yang ada tadi, ternyata suatu perubahan itu juga bisa membawa efek samping bagi setiap orang yang terlibat di dalamnya. Nah, jadi ada juga nih dampak-dampak negatif yang nggak bisa kita hindari secara langsung. Karena kemajuan iptek ini, ya seperti masalah biaya, transparansi, jangkauan akses, dan juga privasi. Tapi kalau menurutku pribadi sih, ya kembali ke kita-kita aja. Seberapa pintarkah kita buat nyeleksi atau buat filter dampak-dampak yang mungkin terjadi. Gimana sih caranya kita untuk memaksimalkan dampak positifnya sekaligus meminimalisir dampak negatif yang bisa ditimbulkan. Anyway, udah cukup panjang ya aku bicara di sini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker, tetap di rumah aja. Dan juga ya jangan takut buat divaksin. Karena dengan divaksin kalian gak bakal kok berubah jadi titan atau gimana gitu. Ya mungkin. 数が多いぞ。どんどんやっていこう。Anyway, sampai jumpa lagi di videoku yang lainnya. Dadah.